Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah. Siapapun yang membaca kisah sahabat yang mulia Salman Al-Farisi dengan penuh penghayatan, diresapi betul-betul dari awal hingga akhir, tidak putus, tidak berhenti, pasti pikiran dan perasaannya akan terbawa dan terhanyut. Asalkan ketika dia membaca dengan penuh penghayatan dan peresapan. Kalau cuma sekedar membaca biasa, sulit untuk ikut merasakan apa yang pernah dirasakan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ringkasnya, sahabat Salman Al-Farisi adalah contoh dan teladan nyata untuk siapa saja yang mempunyai cita-cita besar, mempunyai keinginan dan harapan, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita besar itu, dan pasti berhasil dalam hal apapun. Setiap kita pasti punya cita-cita besar, punya keinginan dan harapan. Nah, cita-cita besar, keinginan dan harapan itu pasti bisa diraih dan diwujudkan, asalkan dia sungguh-sungguh serius untuk mewujudkannya. Contohnya siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dari kisah Salman Al-Farisi, kita pun akhirnya mengerti yang pantas dan layak disebut sebagai cita-cita besar itu apa? Cita-cita tertinggi itu apa? Kita mengetahuinya dari kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak orang mendefinisikan cita-cita terbesarnya itu dengan sesuatu yang sifatnya fana, akan habis, akan berakhir. Padahal dia tahu dan sadar cita-cita itu akan habis, tapi masih juga dikejar.
Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan sebuah pembelajaran penting untuk kita semua agar tidak salah di dalam mendefinisikan cita-cita besar, agar kita tidak keliru. Perjalanan panjang sahabat Salman Al-Farisi mulai sejak pertama kali tersadar. Saya ulangi kembali. Perjalanan yang ditempuh oleh Salman Al-Farisi dijalani dan dilalui oleh beliau dari sejak pertama kali tersadar tentang definisi cita-cita besar itu seperti apa, sampai betul-betul meraih cita-cita besar itu. Bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Dalam banyak referensi sejarah disebutkan perjalanan itu puluhan tahun lamanya. Perjalanan itu puluhan tahun lamanya. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Karena sahabat Salman Al-Farisi termasuk sahabat yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi kembali kesimpulannya. Salman Al-Farisi mengajarkan kepada kita tentang hakikat dari cita-cita besar itu seperti apa. Yang kedua, perjalanan yang ditempuh dan dijalani sahabat Salman dari sejak pertama kali sadar tentang makna cita-cita besar dan hakikatnya seperti apa sampai betul-betul diraih itu puluhan tahun lamanya. Karena kesungguhan, kesabaran, keinginan yang kuat, perjuangan, pengorbanan, pada akhirnya cita-cita besar itu bisa diraih oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tidak bisa mengingkari kenyataan yang kita lihat dan kita saksikan bahwa banyak orang mendefinisikan cita-cita besar itu dengan pangkat, jabatan dan kedudukan. Sudahlah, tidak usah diingkari. Definisi orang sukses itu kalau jabatannya naik, pangkatnya dipromosikan, kedudukannya melonjak drastis. Saya ulangi kembali, jangan diingkari kenyataan ini. Masih banyak orang cara berpikirnya seperti itu. Sukses itu kalau jabatannya naik, kalau pangkatnya dipromosikan, kalau kedudukannya semakin hari semakin bagus. Semakin tinggi kedudukan dan jabatan, dia dikatakan semakin sukses. Kalau bertahun sampai berpuluh tahun jabatannya nggak naik-naik, bisa dikatakan alah gagal kamu, masuk kotak kamu. Bahkan banyak yang memang sejak awal tujuannya adalah mengejar karir. Dari awal memang sudah punya pola pikir itu mengejar karir. Bagaimana berprestasi biar naik jabatan, naik pangkat. Sekolah lagi biar nanti gengsinya semakin tinggi. Nah, apakah itu yang patut dan layak dikatakan sebagai cita-cita besar? Apakah itu cita-cita besar yang diharapkan dan diinginkan oleh setiap muslim? Kita belajar dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Kita diingatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu bahwa cita-cita besar itu bukan dengan tingginya pangkat atau kedudukan. Buktinya Salman Al-Farisi adalah putra mahkota pimpinan tertinggi penganut agama Majusi Zoroaster.
Sejak kecil dididik dan dikader, dipersiapkan untuk kedepannya sebagai pemimpin besar agama Majusi. Pemimpin besar agama Majusi. Artinya kalau dilihat secara pangkat, kedudukan dan jabatan, nggak ada yang bisa mengalahkan Salman Al-Farisi. Saya ulangi kembali, kalau dilihat dan ditinjau dari pangkat, kedudukan dan jabatan, tidak ada yang bisa mengalahkan tingginya jabatan Salman Al-Farisi. Nah. Namun ternyata kita diingatkan Salman bahwa punya pangkat, kedudukan, jabatan itu bukan jaminan terus bahagia, tentram, hidupnya nyaman. Itu bukan jaminan. Buktinya apa? Salman Al-Farisi secara sadar beliau tinggalkan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian yang lain menganggap atau menilai bahwa kesuksesan itu diukur dari jumlah aset, harta dan kekayaan. Semakin kaya berarti semakin sukses. Kalau hidupnya pas-pasan, fakir miskin, apalagi gagal hidup namanya. Sebagian orang beranggapan seperti itu loh. Sebagian yang lain beranggapan kalau punya harta berarti pasti bahagia. Kata siapa? Kalau mau jujur diakui, harta yang banyak itu bukan jaminan. Sungguh demi Allah bukan jaminan. Buktinya banyak. Salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Secara kekayaan dan kepemilikan harta, tidak ada yang bisa mengalahkan jumlah dan bilangan harta yang dimiliki oleh keluarga besar Salman Al-Farisi, termasuk dan terkhusus orang tua kandungnya. Karena pemimpin besar di kalangan Majusi. Dalam hitung-hitungan, harta kekayaan yang jumlahnya sangat besar dan nilainya tinggi itu pasti jatuh dan akan dimiliki oleh Salman Al-Farisi. Pasti jatuh, blok, gitu. Gak usah kerja, gak usah capek, gak usah susah-susah, pasti kaya. Kenapa? Orang tuanya kaya raya. Dan harta milik orang tuanya pasti jatuh untuk Salman Al-Farisi. Gak mungkin diberikan untuk orang lain. Tetapi ternyata beliau tinggalkan itu. Nah, bukti bahwa harta sebanyak apapun bukan jaminan hidupnya bahagia. Kalau misalkan itu jaminan sebagai hidup bahagia, gak akan mungkin Salman Al-Farisi melakukan perjalanan sampai puluhan tahun lamanya, menunggu, mencari. Nah, sesuatu yang pasti tetapi belum pasti. Sesuatu yang pasti itu maksudnya pasti ada, tapi belum pasti apakah bisa ketemu ataukah tidak. Nggak akan mungkin. Perjalanan panjang puluhan tahun lamanya itu kok kemudian ditempuh oleh sahabat Salman Al-Farisi. Padahal harta bendanya banyak. Kita semua kalau dikumpulkan jadi satu, harta benda yang kita punya nggak ada apa-apanya dengan harta yang dimiliki oleh orang tua Salman Al-Farisi, yang pastinya jatuh di tangan Salman Al-Farisi. Kita yang hadir di sini, saya yakin banyak orang kaya ini, kayak gue lah. Itu kalau dikumpulkan jadi satu nggak bisa. Nah, ternyata itu bukan jaminan ya. Salman Al-Farisi juga mengingatkan serta menyadarkan kita bahwa kesempurnaan fisik dalam pandangan manusia itu juga bukan jaminan lantas hidupnya nyaman atau bahagia. Berapa banyak sekarang terapi, program, perawatan wajah, perawatan kulit, perawatan rambut, sampai kemudian ada anggota badan diasuransikan. Ya kan? Kaki diasuransikan, tangan diasuransikan, hidung diasuransikan. Ada loh mas, kan itu. Pernah dengar nggak diasuransikan? Nah, itu kakinya Ronaldo itu diasuransikan. Bayar berapa gitu tiap bulan per berapa?
Nanti kalau lecet, minta ganti rugi. Banyak artis-artis diasuransikan, mengejar kesempurnaan fisik. Nah, itu perawatan, biayanya luar biasa. Nah, itu. Perawatan kecantikan ini, saya cerita jangan sampai terus istrinya nuntut, "Mas, aku juga pengen, Mas." Jangan. Ini kan cuma cerita aja. Cuma bedak lulur segini 400.000. 400.000. Makainya aja eman tulit. Gitu. Dikit-dikit. Belum lagi yang masuk ke salon, masuk yang skincare itu ya. Tahu nggak skincare itu? Skin itu kulit, kalau care itu perawatan, yang perhatian, perawatan pada kulit, perawatan rambut, ya Allah. Demi mencari kesempurnaan fisik. Make up nggak mau kelas toko kecil. Make up belinya di Singapura. Kan itu. Padahal buatan Karawang, Jawa Barat. Subhanallah, itu sampai mandi susu lah, mandi madu lah, ya kan? Mandi kembang. Kan itu. Jalan keluar dari rumah pakai payung. Ya Allah. Nah, kesempurnaan fisik itu yang dicari. Olahraga, fitness. Biar six pack. Jadi dada bagian depan itu ada 6 bagian, namanya six pack. Dikejar kan itu. Yang kaum putri, sampai ada faham yang beredar di kalangan mereka, melahirkan tidak mau normal, sesar. Loh, itu terjadi, Mas. Nggak mau melahirkan normal, sesar. Kenapa? Untuk mempertahankan body. Banyak orang itu kalau mau tampil, di depan kaca cermin, ya Allah, 2 jam, 3 jam. Jam maksudnya. Kan itu. Kurang pede, kurang ini. Kan itu. Ganti baju, ganti ini. Masya Allah. Nah, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan lagi untuk kita, menegur kita melalui kisah yang kemudian diriwayatkan oleh banyak ulama. Ternyata kesempurnaan fisik menurut kita itu bukan jaminan hidupnya bahagia. Salman Al-Farisi itu orangnya gagah, cakep, ganteng, tinggi, dhuwur. Sama ya, tinggi sama dhuwur. Maksudnya saking orang Persia, Pak. Makanya namanya Salman Al-Farisi. Beliau itu aslinya dari Persia. Nah, orang Persia. Dari Persia perjalanan itu ditempuh sampai ke negeri Syam. Kalau sekarang ya Iran bagian atas, kemudian menempuh perjalanan sampai ke Suriah, Lebanon, sampai kemudian ke Madinah. Itu dalam perjalanan mencari petunjuk dan jalan terang, mencari ketenangan dan ketentraman, itu dijalani semua. Radhiyallahu ta'ala. Artinya secara fisik, saya yakin diantara kita nggak ada yang bisa ngalahkan Salman Al-Farisi. Cakep, ganteng, gagah, body, kan tinggi. Secara tinggi aja kita udah nggak ada yang menangin Salman Al-Farisi nih. Kita kan rata-rata 160 ya. Gitu Pak Kadus. Rata-rata orang Indonesia sekarang berapa tingginya? 160 laki-lakinya. Yang perempuan 155 lah. Itu sudah korting itu. Salman Al-Farisi itu orang Persia. Mancung, hidungnya, kulitnya putih, nggak usah diceritain. Yang jelas secara kesempurnaan fisik, Salman Al-Farisi itu sudah segala-galanya. Nah, jadi mau apa lagi yang ingin dijadikan sebagai definisi dari cita-cita besar itu? Nah, dihormati, dimuliakan, jelas dihormati dan dimuliakan. Jadi sekarang bayangkan Salman Al-Farisi yang waktu itu masih muda, fisiknya gagah, perawakannya tegap, ganteng lah, cukup kata-kata itu, gagah, tampan, rupawan. Nah, dihormati, dimuliakan karena anak pewaris nantinya untuk jabatan tertinggi di kalangan Majusi di daerah tersebut. Kaya raya. Saya kira kalau cerdas, jelas Salman Al-Farisi orang cerdas. Kalau ada laki-laki seperti ini, jadi
Bunga tidurnya kaum wanita ini. Dimimpikan, diharapkan pengen jadi bojone lah. Kan itu. Bayangkan seperti itu, lihat suaminya. Kan itu. Iya kan? Karena kurang bersyukur. Sudah Allah beri suami yang baik, yang soleh, gendut, ireng, segala macam pokoknya. Karena kurang bersyukur. Saya cuma ingin menggambarkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa sahabat Salman Al-Farisi ingin dilihat, ingin dinilai dari segi apapun itu sempurna. Tapi ternyata bagi beliau yang mempunyai itu semua belum cukup. Ini pelajaran penting buat kita. Artinya, buat apa kita menghabiskan waktu siang, malam, pagi, petang, jungkir balik, banting tulang, ya kan? Untuk mengumpulkan harta terus. Yang punya harta banyak saja akhirnya sadar kok. Itu bukan jaminan bahagia. Untuk kita yang berpikir keras bagaimana itu meningkatkan prestasi, meningkatkan golongan kerja, jabatan dan kedudukan, caranya bagaimana biar jadi yang paling tertinggi dalam tongkat komando, demikian juga dalam instruksi, jabatan apapun yang paling tinggi dikejar. Buat apa? Yang punya dan jelas-jelas berhak saja kemudian ditinggalkan dan ditanggalkan kok. Karena mereka sadar bahwa jabatan dan kedudukan itu bukan jaminan bahagia. Bukan jaminan. Salman Al-Farisi itu hanya satu contoh dari sekian banyak contoh yang ada. Nah, untuk kita yang terlalu berlebihan memikirkan fisik dan jasmani, bagaimana tampil gagah, tampan, rupawan, cantik, menawan, sampai kemudian mengikuti kelas terapi, kelas fitness, perawatan kulit, wajah, secara berlebihan. Bukan kemudian berarti Islam nggak membolehkan ya kita merawat tubuh. Boleh. Bahkan memang diperintahkan merawat tubuh biar kita sehat, segar, beribadahnya semangat, thalabul ilminya semangat. Tapi yang saya maksud secara berlebihan. Nah, gimana caranya usia 60 tahun tapi masih kelihatan seperti 37 tahun? Ben kelihatan awet muda. Gigi sudah tanggal, pasang gigi palsu. Kan itu. Kulit wajah sudah mulai keriput, operasi plastik. Kan itu. Tapi tetap aja wajahnya kelihatan muda, rambutnya hitam, giginya ini, tapi jalannya bungkuk. Karena nggak bisa tulang itu kemudian ditegakkan gitu. Udah tua kok, pengen muda terus saja. Itu sudah sunnatullah, nggak bisa dilawan. Ya kan kelihatannya kayak anak muda, tapi dikit-dikit, aduh kesleo, aduh bangke aneh, aduh, ya nggak bisa dilawan itu. Nah, berapa biaya dikeluarkan? Bukan murah itu, jutaan, puluhan juta. Nah, pagi make upnya sendiri, siang lulur siang, malam lulur malam, kan itu. Bangun subuh belum boleh kena air kecuali kalau sudah lebih dari jam 5. Kalau kurang dari jam 5 kena air, rusak nanti fungsinya. Aduh. Kok ya susah urip kayak gitu ya. Nah, untuk kita yang masih berpikir tentang fisik secara berlebihan tentunya. Nah, yang mempunyai fisik sempurna saja dalam catatan manusia, itu merasa enggak tenang dan belum merasa bahagia kok. Siapa? Salman Al-Farisi. Dan ingat, Salman Al-Farisi bukan satu-satunya contoh. Tapi karena malam hari ini yang diangkat sebagai tema atau judul adalah tentang sahabat Salman Al-Farisi, yang kita ceritakan dan kita ungkapkan adalah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Nah, hal-hal tadi kemudian beliau tinggalkan. Beliau tinggalkan untuk mencari kedamaian, untuk menemukan ketentraman. Sebab beliau belum merasa damai, belum merasa tentram dengan semua yang sudah dimiliki.
radhiyallahu taala anhu. Maka kisah perjalanannya pun dimulai ketika sang ayah memerintahkan Salman Al-Farisi untuk melaksanakan sebuah tugas. Sampai malam hari Salman kok nggak pulang-pulang, ditunggu, dicari. Orang kampung diperintahkan cari Salman Al-Farisi sampai ketemu. Ingat cerita ini terjadi di tanah Persia. Ribuan kilometer dari kota Madinah, lebih-lebih lagi dari kota Mekah. Ribuan sudah jauh. Ditunggu sampai malam, mana Salman Al-Farisi? Nggak ketemu. Terus akhirnya pulang. Pulang ditanya oleh ayahnya yang sangat perhatian kepada Salman. Apa yang kurang coba? Orang tua yang perhatian, orang tua yang penuh kasih sayang, itu semua dimiliki oleh Salman. Tapi ternyata perhatian dan kasih sayang orang tua dalam hal ini itu belum menenteramkan dan mendamaikan hatinya. Kata Salman, wahai ayah, dalam perjalananku tadi, aku sempat melihat dan menyaksikan sejumlah orang kok beribadah di gereja. Saya perhatikan, kok rasanya nikmat sekali ya mereka melaksanakan kegiatan itu, ibadah di dalam gereja. Akhirnya saya perhatikan sampai matahari tenggelam. Tapi ngelihatnya cuma dari luar. Nah, bapaknya marah. Ini ancaman terhadap akidah ini. Ideologi. Salman yang dijagake, digadang-gadang akan menjadi penerus pemimpin agama Majusi, kok tertarik dengan agama Nasrani waktu itu. Salman pun dipasung, dipenjara. Siapa yang memenjarakan? Bapak kandungnya sendiri. Bapak kandungnya sendiri yang memenjarakannya. Lihat, ini kehidupan Salman sudah mulai berbalik drastis. Kenapa beliau sampai melakukan dan rela menjalani hal itu semua? Untuk menemukan kedamaian, supaya bisa meraih ketentraman hidup. Itu di penjara Salman Al-Farisi. Yang memenjarakan siapa? Orang yang paling sayang kepada Salman Al-Farisi. Ini bukti, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, siapapun dari kita tanpa terkecuali yang sedang berjuang dan sedang mencari kedamaian serta ketentraman, bukan tidak mungkin orang yang paling mencintai dan menyayangi dia berubah menjadi orang yang paling membenci dan memusuhinya, sampai pun orang tua kandung sendiri. Jangan heran, jangan kaget. Nah, itu di penjara Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi karena kesungguhan tekad, kebulatan dari harapan Salman Al-Farisi berhasil membangun komunikasi dengan orang-orang Nasrani yang berada di gereja itu. Kalau misalkan, karena sempat ada dialog antara Salman Al-Farisi dengan para penganut ajaran Nasrani waktu itu, orang-orang Nasoro. Nah, ajaran ini sumbernya di mana? Bagaimanakah teknis dan kegiatannya? Diceritakan. Ternyata Salman Al-Farisi mendapatkan informasi bahwa ajaran Nasoro waktu itu pusat dan sumbernya adalah di negeri Syam. Syam itu kalau sekarang mencakup Suriah, Lebanon, Yordan, sekitar itu. Di Damaskus, Dimashq, itu ibu kota Syam. Informasi didapatkan. Nah, Salman Al-Farisi walaupun di penjara masih mampu membangun komunikasi. Mungkin melalui orang-orang kepercayaannya, pelayannya. Sampai beliau mengirim berita, kalau misalkan ada rombongan dari negeri Syam datang, tolong kabari aku. Benar, informasi itu datang. Rombongan dari Syam datang berkunjung ke Persia. Sesaat sebelum mereka pulang kembali ke negeri Syam, Salman Al-Farisi berhasil melarikan diri. Hanya ingin ikut. Hanya ingin ikut rombongan itu pulang ke negeri Syam, mencari sumber ajaran agama Nasara. Luar biasa. Saya ulangi kembali, harta kekayaan ditinggalkan. Orang tua kandung, keluarga, kerabat dekat yang penuh kasih sayang
ditinggalkan. Jabatan, tawaran, kedudukan, pangkat dan yang lainnya ditinggalkan. Kesempurnaan fisik yang dimiliki Salman Al-Farisi sudah tidak lagi diperhatikan. Kenapa? Karena beliau ingin mencari sumber kedamaian dan ketentraman yang sesungguhnya itu apa. Dan pada akhirnya Salman Al-Farisi menemukannya, ketentraman dan kedamaian itu. Akhirnya Salman Al-Farisi ikut rombongan dari Persia sampai negeri Syam, ribuan kilo. Itu perjalanan panjang sekali. Sampai di negeri Syam, Salman Al-Farisi akhirnya belajar, bahkan menjadi pelayan dari seorang pendeta Nasrani. Kata Salman Al-Farisi menceritakan guru pertamanya ini, ternyata guru saya orang jahat. Dia mengajak pengikut-pengikutnya untuk berinfak dan bersedekah, tapi setelah terkumpul dia pakai dan dia sembunyikan sendiri. Tapi karena itu tadi dalam proses pencarian, Salman Al-Farisi diam, sabar. Sampai guru pertamanya meninggal. Setelah meninggal, Salman menyampaikan kepada para pengikutnya, ini orangnya nggak jujur. Kenapa? Ceritakan semua. Mana buktinya? Ditunjukkan ke sebuah tempat penyimpanan harta benda, berapa peti kayu dibuka, betul. Isinya adalah harta yang pernah mereka berikan dan mereka sumbangkan. Akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan berguru kepada pendeta pengganti. Salman Al-Farisi mengakui bahwasanya gurunya yang kedua ini adalah guru yang baik. Seorang pendeta Nasrani di zaman itu. Nah, belajar sampai sesaat sebelum meninggal dunia, Salman Al-Farisi menyampaikan kepada gurunya, wahai guru, kalau engkau meninggal dunia, kepada siapa saya akan belajar? Kata pendeta Nasrani itu, wahai anakku, sekarang ini di atas muka bumi tidak ada satupun yang masih setia mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang saya ketahui tidak ada, kecuali satu di daerah ini. Cari, belajar kepada dia. Meninggal dunia, Salman Al-Farisi meninggalkan Syam, tempat berguru pertama kali. Padahal kan kehidupannya sudah mapan. Itu ditinggalkan demi mencari guru pendeta Nasrani. Di sana belajar lagi, terus begitu sampai beberapa pendeta. Setiap kali pendeta yang dijadikan sebagai guru akan meninggal dunia, Salman Al-Farisi selalu bertanya, wahai guru, kalau engkau meninggal dunia kepada siapa engkau wasiatkan aku belajar? Jawabannya selalu sama, wahai anakku, sekarang ini di atas muka bumi tidak ada lagi pengikut setia Nabi Isa alaihi salam, kecuali si fulan, kecuali si A, kecuali si B. Terus begitu. Sampai gurunya yang terakhir ketika akan meninggal dunia, pendeta Nasrani yang masih berjalan di atas ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam memberikan wasiat, wahai anakku, sekarang ini tidak ada lagi yang tersisa pengikut setia Nabi Isa. Tidak ada lagi. Semua sudah diubah-ubah, digeser, dikurangi dan ditambah. Tapi zaman kenabian terakhir itu sudah dekat. Artinya di dalam kitab Injil diterangkan berita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Kata pendeta gurunya yang terakhir tadi, wahai anakku, sekarang ini di atas muka bumi gak ada lagi pengikut Nabi Isa yang setia, tersisa satu pun gak ada. Tapi jangan sedih, jangan khawatir, karena zaman kenabian yang terakhir itu sudah dekat. Nabi yang terakhir akan bangkit sebentar lagi. Dia akan dibangkitkan, menyampaikan, menyerukan agama itu dari sebuah tempat. Kemudian dia berhijrah ke sebuah tempat yang lain, dikelilingi oleh gunung-gunung. Di sekitarnya adalah kebun-kebun kurma yang subur. Orang itu, wahai anakku, tidak makan sedekah, tapi mau menerima hadiah.
Di antara kedua bahunya di bagian belakang ada cap kenabian. Ada cap kenabian di sini. Tanda bahwa orang tersebut adalah seorang nabi. Bulu-bulu halus membentuk lingkaran seperti telur burung merpati di antara dua bahu bagian belakang. Itu dipesankan oleh pendeta, guru terakhir Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad itu ternyata sudah diterangkan lengkap di dalam kitab Taurat dan Injil. Sampai selengkap itu. Kemudian sang pendeta pun meninggal dunia. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu masih terus menjadi pelayan dan mengabdi di gereja itu. Sampai kemudian Salman Al-Farisi berkenalan dengan rombongan kafilah orang Arab. Diceritakan tanah Arab itu begini. Tanah Arab, semenanjung Arab. Karena beliau waktu itu ada di negeri Syam. Akhirnya Salman Al-Farisi tertarik. Tolong kalau misalkan kalian pulang ke tanah Arab, ajak aku ikut serta. Nanti imbalannya semua hewan ternak gembalaanku akan aku berikan sebagai upah. Yang rombongan waktu itu, ya. Salman pun diajak. Tapi ternyata Salman dicelakai. Radhiyallahu ta'ala. Beliau malah ditangkap, ditawan, dijadikan budak, diperjualbelikan. Hewan ternak yang beliau sudah gembala, yang beliau pelihara, puluhan ekor kambing itu dirampas. Jadi statusnya Salman Al-Farisi adalah budak hamba sahaya yang diperjualbelikan. Radhiyallahu ta'ala. Lihat perjuangan Salman Al-Farisi. Dari orang yang dihormati, dimuliakan, menjadi dihinakan. Diperjualbelikan. Merdeka menjadi hamba sahaya. Yang punya harta kaya raya, banyak materinya, berlimpah, serba kecukupan. Menjadi seorang budak, gak punya apa-apa. Yang dulunya pekerjaannya halus, bahkan tidak bekerja apa-apa. Karena tinggal perintah, tinggal mengucapkan, tinggal meminta. Sekarang yang menjadi orang diperintah. Karena budak. Yang dulunya cakep, ganteng, putih, rupawan. Karena menjadi seorang budak, akhirnya sudah berubah fisiknya. Penampilannya juga demikian. Berubah drastis. Karena statusnya budak, hamba sahaya. Nah, pertanyaannya, kenapa ya? Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa Salman Al-Farisi rela meninggalkan itu semua? Jawabannya karena beliau sudah sampai pada tingkat keyakinan bahwa itu semua yang pernah beliau miliki bukan jaminan kedamaian dan ketentraman. Bukan jaminan kedamaian dan ketentraman. Yang hatinya masih terbuka, yang jiwanya masih di atas fitrah, yang akalnya masih bisa berpikir jernih, pasti membenarkan apa yang dirasakan Salman Al-Farisi. Anda yang sekarang punya jabatan, pangkat dan kedudukan, apakah itu jaminan Anda merasa aman? Enggak. Semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak yang mengawal. Karena semakin tinggi tingkat ketakutannya. Takut dicelakai, takut terlambat, takut ada yang mengganggu, takut ada yang sebagainya. Semakin tinggi tingkatannya, pengawalnya semakin banyak. Kalau prajurit, balok 1, balok 2, siapa yang ngawal? Dia sendiri pengawal. Tapi semakin banyak jajaran bintangnya atau bunganya, pengawalnya tambah banyak. Bukan jaminan. Kalau warga biasa, rakyat kecil, siapa yang mengawal? Enggak ada. Tapi naik, bupati, gubernur, seterusnya. Pengawalnya ring 1, ring 2, ring 3. Ada pengawal khusus, ada pengawal teritorial, ada pengawal berpakaian preman, CCTV sebelum datang, cek dulu lokasinya. Ya Allah, hidupnya sempit sekali. Mau makan aja dicicipin dulu, tahu nggak? Ini yang cerita masalah ajudan ini, cerita sama saya. Waduh Pak D, kalau tingkatannya sudah jenderal, makanan sama minuman itu sebelum disantap sama jenderal kita itu harus dicicip dulu. Ya. Prosedurnya seperti itu, SOP-nya. Kan itu.
SOP-nya seperti itu. Walaupun mungkin ada yang berusaha tidak. Mau pergi kemana-mana sudah. Sampai di kamar mandi aja ajudan harus tahu. Walaupun jenderalnya bilang kamu nggak usah ikut saya, nggak bisa, dan ini tugas saya. Bisa bayangkan nggak orang seperti itu semakin tinggi pangkat jabatan, apa semakin enak? Enggak. Percaya wae deh. Kalau nggak percaya tanya sama yang purnawirawan itu. Anda yang punya harta, kaya raya, punya aset tanah, punya rumah, punya toko, punya sawah, sampai bingung hartanya di mana aja, celetek gitu. Saya bingung. Apa iya? Iya ya, punya tanah di sana. Oh iya ya, saya lupa. Mobilnya banyak sampai bingung pakai mobil yang mana ini. Sandalnya banyak, satu rak semuanya sandal. Sepatunya banyak, bingung. Pakaiannya terlalu banyak, bingung mau pakai baju yang mana ini. Bukannya tentrem hatinya, bukannya adem ayem, bingung orang yang kaya raya itu. Coba tanya sama yang kaya raya itu. Betul nggak Pak? Betul. Jawab sendirilah. Karena yang cerita seperti itu Naim, yang macam-macam ya. Yang kaya raya juga seperti itu. Yang sudah sampai pada popularitas tertinggi. Tokoh internasional, artis lokal, artis nasional, artis internasional, olahragawan terkenal, punya akun Twitter, Facebook, dan yang lain-lainnya itu pengikutnya, followernya itu, ya namanya followernya itu, pengikutnya belasan juta, tapi masih ada yang hilang dari hidupnya. Kenapa? Bukannya tambah senang, malah nggak damai, nggak tentram. Apalagi kalau sudah mulai dibully. Kan itu. Orang-orang seperti ini rapuh. Orang-orang seperti ini rawan ceklek hatinya. Diisukan dengan berita yang negatif, sedikit aja kecil udah bingung gitu. Buat klarifikasi, konferensi pers, ya kan? Menuntut secara hukum, orang ini sudah mencemarkan nama baik saya. Kan gitu. Dilaporkan. Enggak tenang hidupnya. Maka itu semua ditinggalkan Salman Al-Farisi demi menemukan kedamaian dan ketentraman. Meskipun perjuangannya berat, dimusuhi oleh orang tua kandungnya sendiri, berpisah dan meninggalkan kampung halaman dan tanah kelahirannya. Beliau menjadi seorang pelayan, bahkan kemudian menjadi budak yang diperjualbelikan. Hartanya habis. Apa ada status yang lebih rendah daripada budak? Tidak ada. Budak dan hamba sahaya itu adalah status strata di masyarakat yang paling rendah. Karena budak seperti barang diperlakukan, diperjualbelikan. Kalau nggak suka dibuang, nggak suka ditendang, nggak suka didol, dijual. Nggak ada status yang paling rendah daripada budak dan hamba sahaya itu. Tapi subhanallah, itu dijalani dan dilalui sahabat Salman Al-Farisi. Nah, karena beliau punya keyakinan, sebagaimana kita pun harus punya keyakinan yang sama, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh serius menempuh jalan kepada kami, kepada Allah Azza wa Jalla. Serius dan sungguh-sungguh mencari kedamaian, mencari ketentraman, mencari kesuksesan dunia dan akhirat. Allah berjanji, lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh akan kami berikan jalan itu untuknya. Itu keyakinan Salman Al-Farisi, dan kita pun harus punya keyakinan yang sama. Pokoknya siapapun di antara kita yang serius, sungguh-sungguh, jujur, tulus, ikhlas, rela berjuang dan siap berkorban untuk menemukan kedamaian dan ketentraman, itu pasti dapat, nggak mungkin enggak. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbekal keyakinan itu, keyakinan bahwa janji Allah itu benar, maka sahabat Salman Al-Farisi sampai menjalani hidup sebagai seorang budak hamba sahaya. Direndahkan, dihina. Akhirnya diperjualbelikan. Pembeli pertamanya orang Yahudi.
Kemudian sama orang Yahudi itu Salman Al-Farisi dihadiahkan, ya tetap sebagai budak juga, dihadiahkan kepada pamannya atau bibinya atau sepupunya yang tinggal di sekitar kota Madinah. Subhanallah, lihat perjalanan panjang ini. Ini mengajarkan kepada kita ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa musibah atau ujian, sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, kemudian itu betul-betul terjadi, jangan melihatnya secara sempit. Tapi kita yakin ada hikmah besar di balik itu semua. Asalkan kita tetap ikhlas, tulus, sabar, bertakwa, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu dipenjara 7 tahun lebih di dalam penjara. Nah, kalau kita melihatnya sangat tidak adil sekali. Nabi Yusuf tidak salah apa-apa. Nabi Yusuf orang baik. Nabi Yusuf cuma difitnah secara keji, dituduh tanpa ada bukti. Di penjara bertahun-tahun. Tapi ternyata kan hikmahnya besar. Kalau Nabi Yusuf tidak di penjara, bagaimana mungkin Nabi Yusuf dikenal oleh raja? Kalau tidak di penjara, bagaimana mungkin raja akan mengenal Nabi Yusuf? Justru karena di penjara, kenal dengan teman sesama di dalam penjara, dan temannya itu menjadi pelayan raja, akhirnya ada linknya, ada hubungannya. Salman Al-Farisi juga seperti itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kalau seandainya Salman Al-Farisi tidak dijadikan budak, belum tentu Salman bisa sampai di Madinah, tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dimimpi-mimpikan, seseorang yang dinanti-nantikan, seseorang yang dirindukan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Gak akan ketemu dengan Nabi. Tapi justru karena budak, dijual, yang beli orang Yahudi di negeri Syam. Kemudian dijual, dihadiahkan kepada keluarganya, orang Yahudi juga, yang tinggalnya di pinggiran kota Madinah. Di pinggiran kota Madinah itulah Salman Al-Farisi menjalani hidupnya sebagai seorang budak untuk merawat kebun-kebun kurma milik orang-orang Yahudi. Tapi di pinggiran kota Madinah, cukup jauh dari pusat kota Madinah. Itu dijalani terus, sambil menjaga harapan dan asa bahwa kedamaian dan ketentraman itu pasti ada. Harus dikejar, harus dicari dan ditemukan. Salman Al-Farisi waktu itu usianya sudah tua. Sudah tua. Nah, bukan masih muda, itu tahunan, itu perjalanan jauh sekali. Nah, coba bayangkan kalau kita bisa membayangkanlah insyaallah Salman Al-Farisi waktu itu beratnya seperti apa perjuangan itu, radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai kemudian suatu sore, ketika Salman Al-Farisi naik di atas pohon kurma untuk melaksanakan tugasnya membersihkan, merawat, atau mungkin mengambil buah-buahan, mengambil hasil kurmanya. Ini sedang posisi di atas pohon kurma. Pohon kurma itu kan kurang lebihnya bentuknya itu sifatnya seperti pohon kelapa ya, cuman lebih besar batangnya. Sedang asik di atas gini. Nah, ternyata ada saudara majikannya, sama-sama orang Yahudi juga, itu berlari-lari kecil, terburu-buru, tergesa-gesa. Kenapa? Udah tahu belum? Udah tahu belum? Bahasa kita gitulah. Udah tahu belum? Kenapa? Di Madinah sekarang, di kota, ada orang datang, ngakunya dia nabi. Ya Allah, Salman Al-Farisi yang waktu itu di atas pohon kurma, lupa statusnya sebagai budak. Nabi yang sudah dipesankan oleh gurunya terakhir, kan gitu ya. Gurunya yang terakhir, sang pendeta, kan berpesan bahwa masa kenabian yang terakhir sudah dekat, akan muncul seorang nabi. Ciri-cirinya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya diceritakan sang pendeta. Sudah ditunggu-tunggu kok nggak ada berita tentang seseorang yang menyatakan dirinya nabi. Ditunggu bertahun-tahun lamanya oleh Salman Al-Farisi. Berita orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Ditunggu. Nah, kok sore hari sedang di atas pohon kurma gitu,
Saudara majikannya datang sambil terburu-buru. Udah tahu belum? Udah tahu belum? Kenapa? Ada orang datang di Madinah. Katanya, dia seorang nabi. Wah, Salman Al-Farisi langsung melorot dari atas. Rat. Kowe ngomong apa? Aneh itu. Bilang apa tadi? Bilang apa? Nabi. Sama majikannya ditampar gaplok. Pak! Kamu itu budak, kembali kerja. Oh iya. Salman Al-Farisi baru sadar kalau statusnya budak. Salman Al-Farisi naik lagi di atas pohon kurma. Tapi udah seneng hatinya. Ini yang ditunggu-tunggu. Seorang nabi. Kan itu. Seorang nabi. Tinggal membuktikan. Benarkah nabi yang datang di kota Madinah. Yang mengaku nabi yang datang di kota Madinah. Betul-betul nabi. Seperti yang telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Nabi yang sudah dipesankan oleh gurunya yang terakhir. Pendeta Nasrani. Harusnya orang Nasrani masuk Islam. Akhirnya senang hatinya itu melanjutkan kerja. Malam sore tiba, ya semakin sore gelap, sudah selesai masa tugasnya. Iya kan? Salman Al-Farisi mandi, bersih-bersih, kemudian bawa sedikit makanan dalam satu keranjang. Dibawa ke kota Madinah. Ini sudah statusnya free. Kan itu ya. Sudah statusnya free itu maksudnya sudah bebas tugas karena malam hari sih. Kan itu. Udah cakep gitu jalan ke kota Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Karena itu kan hari-hari pertama kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi datang kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai tamu yang agung, karena engkau adalah tamu, saya ingin memuliakanmu. Ini ada makanan satu keranjang sedekah buat kamu. Mau dicoba ini." Karena pendeta yang terakhir tadi, gurunya berpesan kan ya, Nabi yang terakhir itu tidak menerima sedekah, tidak mau makan makanan yang statusnya sedekah, tapi mau menerima makanan yang statusnya hadiah. Ini sedekah. Lalu Nabi Muhammad SAW diperhatikan Salman. Lihat. Ternyata Nabi Muhammad hanya mempersilahkan sahabat-sahabatnya, ayo makan. Beliau sendiri enggak makan. Kata Salman dalam hati, satu. Sudah satu. Besok, waduh, semangat kerja, senyum. Gitu. Wah, menunggu malam. Gitu kan kita. Kita kalau udah punya keinginan, terus mulai kelihatan terkabul itu, gitu. Semangat. Gitu. Apalagi kalau proyek, gitu. Udah mau cair gitu. Wah. Senyum, suka traktir, suka belikan, padahal belum tentu cair. Tapi paling tidak kan sudah merubah, merubah ini suasana hati kan seneng. Gitu. Besoknya begitu, kerja semangat, nunggu malam. Malam bawa makanan lagi satu keranjang, datang lagi menemui Rasulullah SAW. Wahai tamu yang agung, saya perhatikan Anda kemarin kok tidak menyantap hadiah makanan dari saya, pemberian dari saya. Ini sekarang saya bawakan makanan hadiah buat Anda. Diperhatikan Salman Al-Farisi. Nabi Muhammad mempersilahkan sahabat-sahabatnya makan dan beliau sendiri juga ikut makan. Tinggal satu ini. Apa yang dimaksud satu itu? Tanda kenabian di sini nih, tersembunyi karena di balik baju. Kapan ini kesempatannya ini? Melihat cap kenabian, tapi Rasulullah kan mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ditunggu, dicari kesempatan, kurang satu ini. Tahu nggak orang suasana hati orang yang sedang penasaran itu? Pernah nggak mengalami penasaran itu? Sering ya? Penasaran banget nih gue ini. Tunggu kapan? Sampai kemudian suatu saat ada sahabat meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bertakziah. Salman Al-Farisi jalannya di belakangnya Rasulullah terus pokoknya, diikutin terus. Kemanapun Nabi pergi nggak pernah ada di kanan dan kiri, apalagi di depannya. Salman pasti di belakangnya Nabi. Pasti di belakangnya Nabi. Cuma ingin melihat bok lah kan ya. Bok barangkali dibuka lah kan gitu ya. Nabi Muhammad SAW merasa. Nabi Muhammad SAW merasa. Sampai ada suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW membuka bajunya, diperlihatkan begini. Salman Al-Farisi perhatikan, cap kenabiannya ada.
Wah, nggak kuasa. Haru menangis. Nabi Muhammad dipeluk oleh Salman Al-Farisi. Perjalanan panjang, puluhan tahun lamanya. Perjuangan sampai jadi budak, diperjualbelikan, dihina, direndahkan orang. Berpisah dengan orang tua kandungnya. Berpisah dengan tanah kelahiran dan kampung halamannya. Semua itu dijalani. Akhirnya menemukan sumber kedamaian dan sumber ketentraman dipeluk oleh Salman Al-Farisi. Dan Nabi Muhammad pun membiarkan Salman Al-Farisi meluapkan kegembiraan dan kegembiraan dan kebahagiaannya. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian selesai, Salman Al-Farisi pun diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisahnya. Cerita seperti yang kurang lebihnya saya sampaikan tadi. Waktu itu Salman Al-Farisi statusnya masih budak. Karena statusnya masih budak sehingga tidak ikut beberapa peristiwa termasuk perang Badar karena masih budak. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Salman Al-Farisi untuk melakukan mukatabah. Mukatabah itu menebus sejumlah uang untuk diberikan kepada majikannya agar bisa merdeka dari status budak. Karena budak itu kan bisa dimerdekakan tanpa ada syarat apapun oleh majikannya. Atau budak itu dibeli oleh orang lain setelah itu dimerdekakan. Atau budak itu memerdekakan dirinya sendiri. Ya, memerdekakan dirinya sendiri. Setelah itu Salman Al-Farisi nembung majikannya yang Yahudi tadi. Ingin memerdekakan dirinya sendiri. Sama majikannya, iya. Tapi harus membayar tebusan emas. Emas sebesar biji merpati. Berat loh itu. Seperti biji merpati. Sebesar telur merpati. Ada berapa ukiyah disebutkan. Kemudian harus menanam bibit pohon kurma sampai dikatakan hidup. Kalau cuma nanam tok kan belum tentu hidup. Tapi ada pohon itu yang namanya pohon atau tumbuhan pada usia tertentu sudah dinyatakan ini hidup. Berapa ratus batang pokoknya. Itu harus dikerjakan sendiri. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat-sahabatnya untuk menyumbang bibit kurma. Ada yang menyumbang 10, ada yang menyumbang sampai terkumpul berapa ratus itu. Kemudian Salman Al-Farisi yang membuat lubangnya, kata Nabi Muhammad, wahai Salman, biarkan saya yang menanam bibit tersebut. Nabi Muhammad SAW yang kemudian menanam bibitnya di tiap lubang yang sudah disiapkan Salman Al-Farisi. Tidak ada satupun yang mati, hidup. Sampai kemudian ada harta ghanimah perang atau yang semisalnya, harta zakat. Wallahu alam, saya lupa. Yang jelas ada datang harta, Nabi Muhammad memanggil Salman Al-Farisi, memberikan emas. Ketika ditimbang, persis, tidak kurang, tidak lebih. Beratnya seperti yang diminta oleh majikannya. Akhirnya Salman Al-Farisi pun merdeka. Menjadi orang yang bebas. Nah, itu Salman Al-Farisi. Sempat menjadi gubernur Madinah. Orang dekatnya Nabi SAW. Ya. Kemudian usulan dari Salman Al-Farisi diterima untuk menghadapi pasukan koalisi orang-orang Quraisy dan lainnya ketika mereka menyerang kota Madinah. Taktik dengan membuat parit lebar, panjang, dalam. Itu diterima usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Salman Al-Farisi juga dikenal sebagai orang yang ketika berbicara yang keluar adalah hikmah. Kalimat-kalimat hikmah, kata-kata bijak. Itu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan mencontoh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Yang paling terpenting adalah firman Allah Azza wa Jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh serius untuk mencari kedamaian, menemukan ketentraman, itu pasti menemukannya, pasti. Asalkan dia serius dan sungguh-sungguh. Dengan catatan bahwa sumber ketentraman dan kedamaian itu bukan pada harta yang engkau punya sebanyak apapun itu. Bukan pada pangkat dan jabatan yang engkau sandang setinggi apapun itu. Bukan pada kesempurnaan fisik yang engkau bangga-banggakan. Bukan. Bukan popularitas atau keterkenalan. Bukan. Itu bukan kedamaian, bukan ketentraman. Tapi kedamaian dan ketentraman itu adalah menjadi hamba Allah yang menghambakan, menyerahkan semua yang dia punya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sakitnya pun nikmat. Sehingga susahnya pun nikmat.
Sehingga sengsaranya pun nikmat. Semuanya adalah serba kenikmatan. Kenapa? Karena itu dia rasakan lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuk kita semua dan menganugerahkan istiqomah untuk kita sehingga esok pada waktunya saat ajal datang kita dimudahkan Allah menjadi hamba yang meraih husnul khatimah, mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai penutup hidup kita. Sebab Nabi Muhammad menyatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orangnya yang sebelum meninggal dunia, kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan itu kemudahan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah tergantung pada amal perbuatan yang kita lakukan semasa masih hidup ketika sedang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.